Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 149. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Pilihan Devil. Dan setelah sebelumnya Denji kabur dari orang-orang yang menuduhnya sebagai Chainsaw Man, di keesokan harinya seorang bapak-bapak yang pernah muncul di chapter 101 kembali muncul dan mengajak para warga sipil untuk ikut bersamanya dalam upaya pembakaran Chainsaw Man. Jika kalian masih ingat dengan bapak-bapak ini, dulu beliau sempat meramalkan kalau umat manusia akan berperang dengan devil. Dan kini perkataannya seakan terbukti. Makanya banyak dari para warga yang jiwanya tersulut dan mulai mengikuti si bapak ini. Nah, sementara itu, ternyata Denji, Nayuta, dan juga Fumiko tengah menyaksikan kerumunan tersebut dari kejauhan. Fumiko bilang jika skala kerusuhan yang terjadi sekarang sudah mirip kayak film kiamat. Denji kemudian bertanya jika situasi makin mendesak, apakah dirinya boleh menjadi Chainsaw Man? Tapi tentunya Fumiko tetap melarangnya. Pasalnya jika ada yang melihat Denji berubah, mereka akan langsung membakar Denji sampai gosong. Dengan kata lain, saat ini adalah saat-saat terburuk bagi Denji untuk berubah menjadi Chainsaw Man. Dan oleh karena itu, Fumiko menjamin jika dia akan melindungi Denji dan juga Nayuta. Namun di sini Nayuta bilang jika mereka tidak membutuhkan perlindungan dari Fumiko. Nayuta sendiri merasa jika dirinya lebih kuat dari Fumiko. Dia akan membunuh apapun yang menyerang mereka. Fumiko pun lantas bertanya, jika manusia yang menyerang, apakah Nayuta juga akan membunuh mereka? Dan ya, Nayuta menjawab, tidak, karena manusia itu terlalu lemah jika dibandingkan dengan devil. Setelah mendengarnya, Fumiko kemudian bertanya apa yang telah Denji ajari pada Nayuta. Dan Denji menjawab apapun yang ada di siaran TV edukasi. Emang agak kurang bertanggung jawab ya si Denji ini. Ya, ketika mengatakannya Denji sontak teringat dengan apartemennya. Nayuta mengatakan jika para hewan peliharaan pasti tengah kelaparan. Dan karena itu Denji pikir mereka harus segera pulang. Tentu di sini Fumiko mencegah hal tersebut. Soalnya anggota gereja Chainsaw Man pasti sedang memantau apartemennya Denji. Karena Denji sama sekali tidak menggubris Fumiko, Fumiko pun menghalangi Denji untuk pergi dan bilang jika pihak Biro Keamanan akan melindungi Denji di fasilitas keamanan publik. Tanpa banyak basa-basi, Nayuta langsung mengeluarkan rantai untuk menyerang Fumiko. Walau di sini Fumiko masih bisa mengelak, namun rantai itu menembus jendela dan mengenai seorang nenek-nenek. Nenek itu pun tiba-tiba mencekik Fumiko. Dan untuk menghentikannya, Denji menggelitiki perut Nayuta. Setelah nenek itu kembali sadar dan melepaskan Fumiko, Denji kemudian menyuruh Fumiko untuk segera kabur. Karena jika tidak, bisa-bisa Nayuta akan membunuhnya. Pada akhirnya Fumiko nurut dan pergi dari sana. Denji pun melepaskan Nayuta. Tapi di sini sebelum mereka pulang, Denji bertanya dulu apakah barusan Nayuta benar-benar mencoba membunuh Fumiko. Dan ya, Nayuta sama sekali tidak membantahnya. Bagi devil tidak masalah untuk membunuh makhluk apapun. Entah itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Semuanya sama saja bagi mereka. Nayuta bilang sebagai Chainsaw Man, Denji juga pasti merasakan hal yang sama. Di mana secara naluri alami, mereka akan merasakan kepuasan ketika melukai orang lain. Nah, situasi pun jadi hening. Dan Nayuta tiba-tiba bertanya, apakah Denji mau gabung dengan pihak devil bersama dirinya? Meski awalnya Denji sudah menegurnya, tapi Nayuta kemudian bilang jika budaya manusia memang menyenangkan. Tapi di saat bersamaan juga agak mengekang alias tidak begitu bebas. Maka dari itu, jika mereka menguasai orang-orang sebagai devil, mereka bisa makan makanan favorit mereka sepuasnya. Mereka juga bisa punya berbagai spesies kucing dan juga ratusan anjing. Denji pun bertanya bagaimana dengan teman sekolahnya Nayuta. Dan Nayuta menjawab jika sejujurnya dia sama sekali tidak peduli jika mereka mati. Dan Nayuta pikir Denji juga sama dengannya. Satu-satunya yang Denji butuhkan pasti hanyalah dirinya seorang.
Waduh, jiwa-jiwa Makima udah mulai bangkit nih di tubuh Nayuta. Karena di sini Denji sempat termenung, Nayuta lantas bertanya apakah Denji barusan memikirkan Asa. Dan meski tak menjawab, tapi ekspresi Denji tidak bisa berbohong di sini. Karena itu, Nayuta bertanya mengapa Asa sebegitu pentingnya bagi Denji sampai-sampai Denji pernah mempertaruhkan nyawanya demi Asa. Denji pun bilang kalau mereka pernah berciuman. Sejauh ini Denji sudah mencium banyak orang dan endingnya selalu berakhir buruk. Tapi ciuman yang bersama Asa, ya lebih tepatnya bersama Yoru, itu adalah kali pertama Denji tak terluka. Tentu mendengar hal tersebut Nayuta jadi sebal. Ia kemudian bertanya seberapa sukanya Denji pada Asa. Denji menjawab segitu menggunakan tangannya. Bisa dibilang masih cukup kecil lah. Dan Nayuta kembali bertanya jika untuk dia seberapa banyak. Dan tanpa pikir panjang, Denji langsung merentangkan tangannya. Nayuta pun tersenyum lebar sambil memeluk Denji dengan erat. Nayuta bilang jika dia tidak akan membunuh manusia. Dan sekarang mereka harus segera pulang. Chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Oke, jadi itu dia Chainsaw Man chapter 149. Kalau bagi gua chapter kali ini ya lumayan lah, lucu aja gitu rasanya lihat momen antara Denji dan juga Nayuta di akhir tadi. Selebihnya ya nggak ada yang begitu menarik, tapi tentunya biar videonya panjang kita bahas dulu beberapa yang ada di chapter kali ini. Pertama, di chapter kali ini kita diberitahu kalau eskalasi kerusuhan perang Chainsaw Man semakin meningkat. Yang mana tentu itu akan semakin meningkatkan kekuatan Chainsaw Man dan juga War Devil. Lalu di chapter kali ini juga kita diperlihatkan seberapa uselessnya Fumiko. Sumpah, si Fumiko ini apa gitu ya? Ya nggak guna banget. Ya mungkin aja alasan Fumiko kagak mau nyerang balik itu karena dia tidak mau melukai Nayuta. Secara dia seharusnya kan bertugas untuk melindungi bukannya melukai. Jadi dia terpaksa enggak nyerang balik. Gua masih penasaran gitu apa devil yang dikontrak oleh Fumiko. Sebenarnya gua punya teori ataupun lebih tepatnya tebakan ngasal. Jika Fumiko ini kemungkinan mengontrak Snake Devil. Karena kalau dilihat sekilas dari matanya lumayan kayak mata ular. Cuman ya itu mah hanya sekedar tebakan ngasal gua doang. Berikutnya di chapter kali ini kita diperlihatkan sisi gelap dari Nayuta. Di mana Nayuta tetap mewarisi sifat Makima. Akhirnya kita bisa mengerti mengapa Kishibe menitipkan Nayuta pada Denji. Ya jawabannya memang agar Nayuta tidak menjadi Makima yang berikutnya. Meski ukurannya masih bocil sasetan, tapi pemikiran Nayuta itu udah sampai ke nguasain dunia. Dan dia juga sama sekali tidak punya empati. Memang itu sifat dasar dari devil sih, tapi ngelihat bocil kayak gitu kan ngeri juga. Tadi Nayuta sempat mengajak Denji untuk bergabung ke sisi devil. Nah, perkataan Nayuta ini sebenarnya agak ambigu arahnya kemana. Apakah Nayuta mengajak Denji ke sisi Femi atau ke sisi Dead Devil? Ya kalau bagi gua sih jawabannya sudah sangat jelas ya ke sisi Dead Devil. Karena jika disimpulkan dari perkataannya, Nayuta ingin memperbudak manusia. Itu kan artinya Nayuta tidak menolak adanya era devil di bumi. Selain itu, sebelumnya Nayuta juga sudah menolak tawaran untuk bergabung dengan Femi. Udah jelas banget kan dari sana Nayuta ingin menyeberang ke sisi Dead Devil. Lalu kita juga akhirnya diberi kejelasan terkait hubungan Denji dan juga Asa. Di mana Denji memang naksir pada Asa. Karena Asa memang berbeda dengan wanita-wanita yang sebelumnya pernah mencium Denji. Sekarang sudah jelas Asa suka sama Chainsaw Man yang mana itu adalah Denji. Denji juga suka sama Asa. Cuman ya di sisi Asa ada Yoru yang membenci Chainsaw Man. Di sisi Denji ada Nayuta yang overprotective terhadap Denji. Artinya baik Denji dan Asa punya hal yang membentengi mereka berdua. Jadi perjalanan romansa mereka bakalan susah untuk ketemunya. Terakhir kita bahas pesan Saweria yang masuk. Kebetulan kali ini ada dari mamah muda lagi. Bang mau nanya, Falling Devil kok kayak tunduk sama Femin Devil bang? Apakah mereka menjalin kontrak atau gimana?
Jawabannya Falling Devil adalah pion dari Femin Devil. Di chapter 131, Femi sudah menjelaskan kalau dia punya kemampuan untuk mengubah makhluk yang tengah kelaparan menjadi pionnya. Dan salah satu pion Femi yaitu si Falling Devil. Kan setelah Falling Devil gagal membuat Justice Devil memakan si Asa, Falling Devil berubah menjadi boneka jenglot dan diambil oleh Femi. Memang ya agak gak masuk akal sih Femi punya pion sekelas Primal Devil. Ya masuk akal sih sebenarnya. Tapi ya udah dijelaskan juga kalau Femi ini punya banyak sekali pion-pion kuat. Di antaranya yang sudah dimunculkan dan disebutkan ada Falling Devil dan juga Fire Devil. Keduanya adalah devil yang kuat banget. Semoga menjawab dan makasih 20 ribunya, semoga berkah selalu. Kalau kalian mau bertanya juga dan gua jawab lewat video atau mungkin hanya ingin sekedar mensupport gua dengan donasi, kalian bisa langsung aja klik link Saweria yang ada di deskripsi. Minggu depan Mang Chainsaw Man libur lagi. Iya, libur lagi. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.